her touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Halo semuanya, kembali lagi kita di CAP seri ketiga bersama guest star kita pada hari ini. Halo guys. Ada Kak Samuel dan Kak Amel. Oke, jadi aku pengen nanya nih Kak, gimana jejaknya Kakak dari sejak pendidikan dulu nih sampai bisa jadi penyanyi yang hebat kayak sekarang gitu loh. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu ya dari Kak Samuel, mungkin gimana nih Kak? Sebenarnya nyanyi ini memang hobi dari dulu ya. Hobi. Bahkan sebelum sekolah di CC itu saya udah les nyanyi dulu. Itu mulai dari SD kelas 1. Oke. Waktu itu kan ceritanya kenapa bisa les nyanyi itu karena sebenarnya dari kecil tuh emang suka nyanyi, gampang hafal lagu, gampang hafal melodi-melodi gitu. Udah bakat ya Kak? Iya, nah kebetulan waktu SD itu ada lomba nyanyi antar kelas gitu. Kalau nggak salah ada acara ulang tahun sekolahanku. Dulu aku sekolah di SD Santa Maria, itu lagi ulang tahun, terus ada lomba antar kelas gitu. Nah aku ikut lomba nyanyi itu. Waktu itu belum les nyanyi itu. Iya ya. Tapi jadi perwakilan kelas. Di situ aku nyanyi. Waktu itu salah masuk. Salah masuk. Habis itu ngulang lagi lagunya, terus nyanyi diselesaikan gitu. Nggak menang di lomba itu, tapi setelah nyanyi dari atas, setelah lombanya itu selesai, aku kan datang sama orang tua ya. Orang tua itu kita dihampiri sama seseorang, namanya Pak Agustinus Manandi. Nah itu ngampiri kita, terus nanya ini apakah sudah les vokal gitu. Mulai dari situlah jadi les vokal gitu. Kayaknya coba dileskan, mungkin berguna untuk hidupnya gitu. Nah mulai dari situ jadi les vokal terus sampai sekarang, sampai SMA sih. Sampai SMA. Oke. Kira-kira terus nama gitu. Avinya itu dari mana? Kan sama Avi nih terkenal. Nama Avi itu, nah itu sebenarnya bukan nama asli ya. Oh bukan, jadi nama Bukan siapa ya, tuh? bukan nama asli ya. Jadi Avi itu adalah kebetulan waktu saya kelas 4 SD itu, kalau sekarang kalian tahu ya mungkin Indonesian Idol ya. Tapi dulu tahun 2004 itu ada ajang pencarian bakat juga, ajang nyanyi namanya AFI, Akademi Fantasi di stasiun TV namanya Indosiar. Jadi Akademi Fantasi Indosiar, jadi namanya AFI. Nah kebetulan tahun itu mereka nyoba untuk buka yang untuk anak-anak gitu. Nah karena kita sering nonton di rumah yang gede itu, jadinya waktu ada pendaftarannya yang buat anak-anak, langsung daftar tuh Pak? Kita mencoba daftar. Nah, ini gimana sih cara daftarnya, apa aja sih yang diperlukan. Sebenarnya cuma itu doang. Nah itu mulai dari waktu itu dulu masih manual banget ya. Kalau sekarang mungkin pastinya. klik link ini, scan tinggal isi ini nama gitu. Dulu enggak, dulu itu masih mesti ambil formulir di mana gitu. Terus setelah formulirnya dapat, diisi, terus dikirim kemana, dibawa kemana untuk panjang ya kayak audisi di mana gitu. Waktu itu kalau nggak salah audisinya di Taman Mini ya. Mungkin kalau sekarang ini aja ya, suruh pakai studio kalian videoin aja selfie sendiri gitu ya. Tapi dulu enggak, dulu itu kita mesti audisi kalau nggak salah lokasi di Taman Mini, dan itu yang datang itu banyak banget orangnya, mungkin ribuan kali ya. Luar biasa sekali. Aku nggak bisa ngitung sih. Akhirnya menang ya Kak ya? Nah itu sebetulnya ya karena jalan prosesnya aja sih. Jalan prosesnya lanjut terus. Oh ternyata dengar pengumuman lolos, ya udah lanjut lagi, terus dengar pengumuman lolos lagi, lanjut lagi, kayak gitu sih. Luar Nah biasa, ya. dari situ akhirnya masuk ke 12 besar yang kalian mungkin kalau lihat idol itu mungkin yang apa, main show ya, apa sih istilahnya sekarang? Apa ya? Spekta ya, mungkin saya masuk spektanya. Nah dari situ, nah itulah gara-gara itu jadi ada Avinya. Luar biasa sekali, Kak. Inspiratif sekali ya, dari awalnya gagal nih pas SD, terus bahkan bisa sampai menang sampai nasional gitu ya? Iseng-iseng. Oh iseng-iseng doang gitu? Dan
aku nggak pernah ikutan lomba atau apa segala macam ya, pokoknya coba aja gitu. Oh, coba aja. Oke deh. Terus Bahkan mungkin lomba nyanyi pertama yang aku ikutin ya mungkin. terus hoki gitu. Nggak hoki dong, bakat dong ya berarti ya. Usaha juga kan. Usaha juga. Latihan terus. Oh iya pasti. Ya, mungkin latihan Mm-hmm. tambah hoki jadi inilah keberhasilan gitu ya. Jadi lebih inilah jalannya. Wah, lebih lancar gitu ya. Iya, mungkin lebih kenceng. Oh, oke. Terus kalau dari Kak Amel gimana nih Kak jejaknya? Aku dengar Kakak kan juga dari Gonzaga ya Kak, dan baru-baru ini lulus kan? Iya. Gimana tuh Kak ceritanya? Jujur aku juga jadi hobi ya. Jadi aku mulai dari kecil, aku mulai ikut lomba-lomba di sekolah doang. Dari SD aku ikut lomba di dalam sekolah dulu. Kok juara 1? Oh ya, gitu. langsung Iya, ya. juara 1 di dalam teman-teman antar kelas lah, Iya. intinya ya, antar kelas gitu. Terus kayak wah kayaknya punya bakat nih, terus biasa dilesin nyanyi gitu, dilesin nyanyi. Terus pas SD ke SMP itu aku sering-sering ikut nyanyi di kayak di mall-mall di Jakarta lah intinya. Festival-festival singing-singing kayak seumuran aku yang kayak dari sih aku tuh sering banget kayak dianterin mama aku, mungkin setiap kayak 1 bulan tuh mungkin ada 2 lomba lah ikutin kayak ya aku nggak mikirin menang kalah, pokoknya aku berpengalaman, aku nyanyi coba dulu ya Kak ya. gitu kan. Apalagi kayak lomba-lomba festival kayak aku banyak ketemu teman-teman juga gitu. Terus aku udah mulai agak gede SMP, aku udah mulai kayak ikut suatu community gitu buat kayak perform di kayak cafe gitu. Jadi kayak yang dari penyanyi kayak Blue Festival jadi kayak tampil di suatu tempat gitu, perform. Terus aku SMA kehalang pandemi nih. Oh iya, zaman pandemi ya Kak ya dulu ya. Iya zaman pandemi, jadi aku udah nggak sempat lagi buat kayak tampil-tampil perform lagi nih di kafe-kafe, apalagi kan zamannya pandemi, lockdown segala macam. Terus aku kuliah, aku agak menyimpang ya sebenarnya dari menyanyi. Aku kuliah itu aku masuk jurusan kimia. Nah, which is itu sangat sibuk ya kuliahnya ya teman-teman. Jadi aku udah agak sulit membagi waktu antara menyanyi kayak aku dulu SMP, aku reguleran gitu segala macam udah sulit. Jadi aku ikut-ikut lomba di dalam universitas juga. Aku di UI, jadi kayak aku ikut kayak UI Artwar yang kayak dan kayak UI antar fakultas gitu, aku ikut-ikutin lomba. Terus kayak aku ikut Peksiminas juga di UI kayak vokal grup UI. Jadi kayak ya sekalian di dalam kampus aja lah mainnya gitu. Passion berarti jadi sekalian aku kayak sekalian aku mengembangkan ilmu aku juga kuliahnya. Jadi aku sekalian mengembangkan bakat aku nyanyi juga di dalam UI juga, karena di UI juga udah disediain wadah kan gitu. Jadi ya udahlah sekalian aku ikut di dalam UI aja. Jadi gitu guys. Luar biasa sekali, menginspirasi banget ya Kak ya. Dan mungkin nih Kak, di luar sana nih masih banyak anak-anak yang masih bingung nih mimpinya kemana gitu. Dari Kak Samuel dan Kak Amel ada masukan nggak nih Kak biar kita bisa menentukan mimpi kita dan mewujudkan itu sampai jadi nyata gitu, sampai kayak Kakak sekarang nih bisa mengembangkan passionnya gitu. Amel. Kak Amel dulu boleh deh? Iya deh. Kalau aku sih jujur ikutin aja ya. Kalau misalnya emang passion itu nggak bisa lepas. Kayak aku dari kecil suka nyanyi. Ya kalau misalnya aku kangen aku bakal balik lagi nyanyi maupun seberat kuliah aku dan walaupun menyimpang kuliah aku misalnya kimia gitu. Aku masih sempat-sempatin buat nyanyi karena kayak healing aku tuh intinya tuh nyanyi gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pusing lapar gitu segala macam aku nyanyi kayak kadang-kadang misalnya kalau misalnya lagi niat kayak cover di TikTok dan cover di Instagram gitu, pasti balik lagi ke nyanyi. Jadi kayak teman-teman yang mau mengembangkan bakat kayak punya passion ya pasti kalau misalnya udah passion itu pasti kalian ikutin aja jalannya gitu. Selalu menemukan jalan gitu ya Kak ya, berarti pada passion ya. Terus kalau dari Kak Samuel gimana nih Kak? Kurang lebih sama sih. Sama ya. Oke deh. Dan jangan kadang-kadang kita belum tahu nih kita sukanya apa. Jangan malu buat mencoba hal baru gitu. Jangan malu buat mencoba hal baru. Siapa tahu yang kalian belum tahu hari ini itu mungkin ternyata kalian tuh akan jadi passionate banget sama bidang itu di mungkin minggu depan, bulan depan gitu setelah kalian kenal gitu. Jadi jangan takut mencoba hal baru gitu aja sih. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Kak Amel dan Kak Samuel atas sharing pengalamannya dan
wejangan lah ya istilahnya buat teman-teman kita nih yang Sharing lah. Oh, sharing aja ya, sharing aja. TW-TW. Iya, TW-TW ya. Oke deh, thank you banget Kak buat wawancaranya. Iya. Semoga Kakak sukses selalu dan terus menyanyi ya, karena ada passion juga. Thank you. Thank you. Thank you semuanya yang udah nonton, sampai ketemu lagi.